wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neti Salsabila dari kelas 11 K5. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang matriks dalam matematika tingkat lanjut. Berikut ini adalah video penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Matriks merupakan susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom, lalu dibentuk dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang, kemudian diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung suku. Bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matriks, seperti yang dapat tulis. Kemudian, matriks memiliki notasi dan ordo. Matriks dinyatakan dalam huruf kapital. Jika matriks A terdiri atas M sebagai barisnya dan N sebagai kolom, lalu ordo atau ukuran matriksnya adalah M kali N, seperti yang sudah dituliskan di papan. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris, yaitu ketika matriksnya hanya terdiri dari satu baris. Yang kedua ada matriks persegi, yaitu ketika jumlah baris dan kolomnya itu sama. Yang ketiga ada matriks kolom, ketika dalam satu matriks itu hanya terdiri dari satu kolom. Yang keempat ada matriks nol, yaitu ketika semua elemen dalam satu matriks itu bernilai nol. Yang kelima ada matriks identitas, yaitu ketika diagonal utamanya bernilai 1. Yang terakhir ada matriks diagonal, yaitu ketika elemen selain diagonal utama bernilai 0. Nah, di sini ada transpose matriks. Transpose matriks itu adalah kita mengubah baris menjadi kolom. Seperti yang di sini matriks Q. Kita merubah baris 1, 1, 3, 10 menjadi kolom 1, 1, 3, 10. Lalu selanjutnya kita juga merubah baris 2 menjadi kolom 2. Dan begitu juga dengan baris ketiga 006 kita merubah menjadi kolom ketiga yaitu 006. Nah, selanjutnya ada operasi matriks. Yang pertama itu penjumlahan. Untuk syaratnya ordo dari masing-masing matriks itu harus sama. Seperti di sini ordo dari matriks A itu 2 kali 2, lalu ordo dari matriks B itu juga 2 kali 2. Jadi ketika misal A tambah B itu ditulis seperti ini. Matriks A ditambah dengan matriks B, jadi mereka itu ditambahkan dengan elemen yang seletak. Elemen A ditambahkan dengan E karena mereka sama-sama di baris 1 dan kolom 1. Di sini menjadi A tambah E, kemudian juga sama dengan B dan F. B tambah F karena sama-sama di kolom kedua baris pertama. Terus juga C tambah G dan D ditambahkan dengan H. Lalu ditulis seperti ini. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada pengurangan. Sama syaratnya seperti yang penjumlahan tadi, ordo dari masing-masing matriks itu harus sama. Ini sama-sama 2 kali 2. Terus juga mereka itu sama-sama dikurangkan di elemen yang seletak seperti ini. A dikurangi dengan E, terus juga B dikurangi sama F, C dikurangi dengan G, dan D dikurangi sama H. Nah, ditulis seperti ini. Kemudian yang ketiga ada perkalian skalar. Nah, jika A adalah matriks dan K skalar, maka K dikali A adalah perkalian setiap elemen A dengan K. Nah, ini ya contohnya jika A itu AB, CD, maka perkalian skalar KA ini sama dengan K dikalikan dengan A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Seperti yang ini udah ditulis ya, jadi ditulis satu-satu. K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Selanjutnya ada perkalian dua matriks. Contohnya matriks A yang berordo 2 kali 2 dikalikan dengan matriks B 2 kali 2. Ini keduanya bisa dikalikan karena jumlah kolom matriks A itu sama dengan jumlah baris matriks B. Nah, di sini langsung aja kita kalikan baris dengan kolom. Di sini kita kalikan 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 juga. Terus 1 dikali 1, terus 2 kali 2, 4 nih, 1 tambah 4. Kemudian yang baris 2 dikalikan dengan kolom 1 dan baris 2 dikalikan dengan kolom 2. Seperti ini, dan ini hasilnya 2 tambah 2, 4, 1 tambah 4, 5. Terus ini juga 4 tambah 1, 5, 2 tambah 2, 4. Jadi matriks A dikali dengan matriks B, ini hasilnya. Selanjutnya ada determinan yang inverse untuk matriks berordo 2 kali 2. Untuk rumusnya itu determinan sama dengan diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Determinan itu dilambangkan dengan huruf kapital mutlak. Contohnya matriks A 4, 5, 5, 4. Determinan dari matriks A itu dengan cara mengalihkan 4 dikali dengan 4
dikurangi dengan 5 kali 5. Nih, jadi hasilnya 16 dikurangi 25 sama dengan min 9. Jadi determinan dari matriks A itu min 9. Selanjutnya untuk inverse itu rumusnya adalah 1 per determinan, terus juga ini diubah jadi D terus min B min C A. Contohnya 1 per, kita ambil determinan yang itu tadi, jadi 1 per min 9, terus kita rubah 4, terus min 5, min 5, 4. Jadi inverse dari matriks A itu ini. Nah, selanjutnya ada determinan untuk matriks dengan ordo 3 kali 3. Pertama, kita menggunakan cara Sarus, yaitu dengan cara menyalin dua kolom pertama ke sebelah kanan matriks, lalu menghitung jumlah hasil kali diagonal utama dengan mengalihkan 3 elemen yang membentuk diagonal utama, lalu menjumlahkan hasil perkaliannya. Ulangi untuk yang dua lainnya, lalu untuk diagonal samping juga dikalikan, lalu ditambahkan. Setelah dijumlahkan, kita kurangkan total jumlah hasil perkalian diagonal utama dengan jumlah hasil diagonal samping untuk mendapatkan determinannya. Cara kedua dengan cara kofaktor dan minor. Pertama-tama pilih salah satu baris atau kolom untuk ekspansi. Baris pertama biasanya yang paling sering digunakan. Kedua, hitung minor. Untuk setiap elemen di baris atau kolom yang dipilih, buatlah matriks 2 kali 2 baru dengan menghapus baris dan kolom elemen tersebut. Hitung determinan atau minor dari matriks 2 kali 2 ini. Kalikan setiap elemen dengan kofaktornya dan jumlahkan hasilnya. Ini adalah determinan matriks 3 kali 3. Kemudian ada matriks SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel dengan bentuk umum A1X ditambah B1Y sama dengan C dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Lalu di sini kita pecah sesuai persamaan matriks, yaitu A kali X sama dengan B. Setelah itu kita cari determinan dari masing-masing matriks. Determinan X kita mengganti X dengan C, dan determinan Y kita mengganti Y dengan C. Baru setelah itu dibagi dengan determinan awal untuk mendapatkan nilai X dan Y. Kemudian matriks SPLTV dengan 3 variabel. Masih sama dengan yang 2 variabel tadi, tapi bedanya kita mencari determinan dengan menggunakan cara Sarus. Karena matriksnya berordo 3 kali 3. Setelah itu, jika sudah mendapatkan hasilnya, baru dibagi lagi dengan determinan awal. Ini contoh saat mengerjakan yang sistem persamaan linear dua variabel.